terdapat sebuah tempat eksotis, sejuk, dan jauh dari hingar-bingar kehidupan kota yang ramai. Seolah-olah terpisah dari dunia lain. Suasana tenang dengan suara-suara gesekan daun pinus yang tinggi menjulang. Suara dari alam akan menciptakan sebuah harmoni yang indah tentang dunia yang masih hijau. Seperti kita tahu, tempat yang dipenuhi pepohonan selalu memberikan udara yang sejuk, tempat yang nyaman untuk melepas penat sesaat. Sayang, hanya di hari-hari tertentu kita mendapati hutan pinus dalam kondisi yang benar-benar sunyi. Lokasi yang terpencil ini bisa menjadi potensi besar untuk pariwisata Yogyakarta. Apalagi searah dengan makam Raja-Raja Imogiri, Taman Buah Mangunan. Jika pemerintah belum bisa mengoptimalkan potensi wisata cagar alam di daerah Yogyakarta, mari kita lakukan. Segera rasakan. Minta data di sini. Minta Namanya Pak Sigit. Asal mana Pak? Dari Wonosari, Gunung Kidul. Didapat dari hutan pinus ini. Ini kan kebetulan saya juga sama anak-anak, tapi anak-anak bermain sendiri. Kemudian yang selanjutnya mungkin tempat ini kan lebih kalau untuk anak-anak lebih aman. Yang jelas itu. Kemudian masih banyak lagi. Mungkin itu salah satu dari alasan mengapa Bapak memilih tempat ini ya. Kemudian kan ada cagar alam yang ada di Indonesia ini seperti yang kita ketahui kan banyak. Alam yang ada di Indonesia ini seperti yang kita ketahui kan banyak. Nah, salah satunya itu adalah di Yogyakarta, yaitu hutan pinus. Nah, menurut Bapak, kesan Bapak tuh terhadap cagar alam yang ada di Indonesia itu tuh seperti apa? Yang paling khusus itu adalah cagar alam hutan pinus. Yang jelas kalau khususnya di Yogyakarta itu memang cagarannya masih banyak yang bagus, walaupun ya 1-2 rusak, tapi 50% lebih, bahkan 80% di Yogyakarta hutan, istilahnya hutan rakyat seperti hutan pinus ini itu masih bagus daripada yang di luar daerah istimewa Yogyakarta. Dan kebetulan di hutan pinus ini kan jarang sekali kita temukan yang hutan seperti ini, yang terjaga, dan mungkin kebersihannya juga terjaga, dan orang-orangnya juga lingkungan sini ramah. Mungkin salah satunya untuk mendukung hutan ini menjadi hutan yang asri, itu salah satunya dari lingkungan. Kalau lingkungannya nggak peduli, nggak mungkin hutan pinus ini bersih. Berkaitan dengan cagar alam, Pak, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kita melestarikan cagar alam sehingga tetap terawat dengan baik? Seperti yang kita ketahui itu kan banyak kasus-kasus atau banyak orang-orang pengunjung atau pengunjung yang memang benar-benar tidak bertanggung jawab terhadap cagar alam. Seperti kalau itu kembali ke kembali ke manusia. Jadi manusianya bagaimana? Kan masing-masing daerah karakter manusianya berbeda-beda. Jadi itu kembali ke karakter manusia, mau nggak untuk merawat lingkungan agar lingkungan itu bisa terjaga,
itu kembali ke masing-masing individu. Nah, sekarang kalau dari Bapak sendiri, cara atau kiat-kiat Bapak untuk melestarikan cagar alam itu seperti apa? Ya mungkin salah satunya cuma merawat, Mbak. Kita bisa merawat, dan mungkin ya itu tidak merusak. Andai kata ada yang rusak 1-2, alangkah baiknya penanaman kembali. Cuman itu. Nah, ini kan Bapak sama Ibu punya anak-anak. Bagaimana cara Bapak sama Ibu menanamkan rasa cinta terhadap cagar alam yang ada di Indonesia itu, mulai dari yang paling dasar, yaitu dari dalam keluarga. Nah, Bapak sendiri menanamkan nilai-nilai itu seperti apa? Kebetulan anak saya yang besar SMA, kelas 3, yang kecil SD kelas 2. Ini setiap libur itu kami dekatkan dengan alam. Kita rekreasi di tempat seperti ini, ke pantai, dan mungkin yang lain. Tapi kebanyakan kita mengambil tempat rekreasi yang aman untuk anak-anak. Oh ya, sekarang yang terakhir, satu kalimat saja untuk cagar alam Indonesia. Luar biasa. Oke. Ya. Sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua. Dari mana? Kelas 2. Sama di mana? Saya SMA 1 Negeri. Oh ya. Udah sering ke sini? Enggak, jarang. Baru sekali atau Enggak, pernah? kemarin pernah. Pernah ke sini. Tiap kali ke sini tuh sama siapa? Sama teman. Oh iya, teman ya. Ini kan cagar alam Indonesia, ya kan? Nah, menurut kalian kok kalian mau sih ke tempat ini untuk mengisi liburan kalian? Kenapa nggak ke mall? Kenapa nggak ke pantai? Tapi milihnya hutan pinus. Ya, karena kan tempatnya juga kan nyaman, sejuk, nggak panas. Tapi kalau di mall juga kan enak. Kan kita sukanya Oh, sukanya yang di alam alam, juga. ya. Oh, Kita iya, suka. ke mall itu enggak. Nah, sebagai kaum muda untuk melestarikan cagar alam tuh seperti apa? Menurut Mbak Niken sama Mbak Vika? Ya kalau di hutan pinus ini kan jangan sembarangan buat nyalain api atau apa, itu kan pohon-pohonnya kan juga gampang banget terbakarnya. Oke, kalau dari Mbak Vika, Mbak Niken, Kalau saya cuma kebersihan, soalnya kan banyak pengunjung yang kesini terus bawa makanan, itu kan mengganggu banget Mbak. ya sampahnya ya enggak? Iya. Iya. Terus menurut Mbak gimana sih keadaan tempat wisata di sini? Nyaman. Mungkin kesannya. Nyaman. Kesannya tuh bagus juga sejuk. Terus tapi cuma sayangnya tuh sampahnya tuh. Iya. Enggak. Oh ya. Nah, ini yang terakhir. Satu kalimat untuk cagar alam Indonesia itu seperti apa? Jaga dan lestarikan.
Penggarapnya dari masyarakat setempat. Nah, ketika zaman mencari makan susah, petani-petani di sini kan menggarap tanah. Setelah beberapa tahun kemudian kan ditanam pohon. Jadi pohon-pohon ini sudah besar dan tanaman untuk mencari makan itu sudah tidak ada makanannya lagi. Gitu. Jadi petani sini pindah sana gitu. Sudah punya ladang. Buat ladang, buat cari makan. Itu tahun berapa itu ya? Itu susah. Jadi setelah begitu terus ada ini mandor pertanian kehutanan ini kan terus nanam pinus. Gitu. Nanam pinus ya. Pinus ini yang nanam petani itu tadi. Gitu. Jadi kemudian pinus ini besar. Setelah pinus ini besar, petani sudah kehabisan lahan mencari makan. Nah, ini anak buah, anak cucunya seperti ini, jadinya gimana ayah, kakek-kakek saya dulu perjuangannya di sini cari makan. Ternyata semakin banyak pengunjung karena perkembangan HP, terus sambung menyambung lewat internet segala macam. Nah, dari kami ternyata terdengar kami ke KPH. Kami membentuk waktu itu seperti ini, Pok Darwis. Karena Pok Darwis itu hanya di tingkat kelurahan. Nah, ini karena ini wilayahnya wilayah KPH provinsi. Nah, ini terpaksa kami membubarkan KPH. Membubarkan ini Pok Darwis. Ini Pok Darwis terlihat hanya di kelurahan dan ini kami bentuk ya pengelola Pinosari. Ini kira-kira tahun berapa ya Pak? Sampai orang-orang bisa sampai mengenal cagar alam ini tuh? Sekitar 4 tahun Terakhir. sampai sekarang. Tapi yang rame ini baru Tahun ini. Januari kemarin. Itu 4 atau 6 itu seperti itu. Tapi kan nggak mesti. Misalnya ini hari Minggu rame gitu. Ini bisa 500 motor, mobil bisa 50. Tapi ketika hari Senin, Selasa mungkin hanya motornya 50. Karena banyak yang bekerja, banyak yang gitu. Jadi yang paling ramai itu di weekend ya Di Pak? hari libur. Liburan.